Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya takdimi pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Airullah SHMM, yang saya hormati dan yang saya takdimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG, yang saya hormati kepada dosen pembimbing saya, yaitu Pak Nuntufa dan Bu Nur Hayati, yang saya hormati kedua orang tua saya, yaitu almarhum Bapak Rukim dan Ibu Sayu, dan yang saya banggakan diri saya sendiri, Siti Yuliana Agustin dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Baik teman-teman, video ini merupakan video kedua yang telah saya buat, di mana video ini termasuk video revisi dari video pertama atau hasil dari seminar proposal yang sudah diuji oleh dosen. Yang pertama, kita akan membahas tentang bab 1, di mana isi dari bab 1 ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kajian terdahulu. Teman-teman, di sini saya mengangkat judul seminar proposal atau judul proposal saya, yaitu dengan judul Perilaku Konsumtif dan Gaya Hidup Santri Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam. Studi yang saya ambil yaitu menggunakan studi fenomenologi santri Pondok Mahasiswi Hafsawati Pesantren Zainul Hasan Genggong. Salah satu alasan lainnya kenapa saya mengangkat judul ini adalah dengan adanya fenomena konsumtif yang sering terjadi dalam masyarakat ataupun kalangan pesantren, termasuk di kalangan santri Pondok Pesantren Hafsawati Zainul Hasan Genggong. Saat ini perubahan gaya hidup santri tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar. Mereka mulai lebih konsumtif, dipengaruhi karena kemajuan teknologi, media sosial, dan lingkungan sekitar mereka. Saat ini santri mulai terpapar dengan tren konsumsi produk-produk modern seperti perangkat elektronik, mode, dan makanan cepat saji, atau bahkan pakaian yang mungkin mereka sangat tertarik. Sebelumnya, santri dianggap menjalani gaya hidup yang sederhana. Sangat menarik untuk menyelidiki fenomena ini dari sudut pandang ekonomi Islam yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam mengkonsumsi barang, menghindari pemborosan yang dikenal dengan israf atau berlebihan, dan mendorong prinsip maslahah atau kemanfaatan dalam berbelanja. Yang pertama adalah latar belakang dari judul skripsi yang saya pilih adalah perkembangan zaman, teknologi, dan informasi yang semakin canggih ini. Salah satu produk perkembangan zaman adalah mode yang diikuti oleh semua orang untuk menjadi lebih modern. Salah satunya hal yang diincar oleh pelanggan yang ingin mengikuti tren adalah mode. Barang-barang yang diinginkan banyak dijual di berbagai media seperti televisi, sosial media, majalah, dan situs web. Dengan kemajuan zaman, pelanggan atau mahasiswi mungkin berperilaku konsumtif dan memaksakan diri untuk mengikuti tren gaya hidup. Faktor sosiologis dalam kehidupan seseorang mendorong untuk membeli barang dan jasa tidak perlu dan mengkonsumsi terlalu banyak atau pemborosan yang dikenal sebagai perilaku konsumtif. Seperti yang teman-teman ketahui, mahasiswi ini memiliki pengeluaran yang berbeda-beda setiap bulannya, karena juga banyak pengeluaran yang bahkan tidak termasuk hitungan pribadi yang mereka siapkan sebelumnya. Bahkan banyak dari mereka yang mengatakan bahwa dengan bertambah naiknya tingkat perkuliahan, maka akan bertambah pula pengeluaran yang mereka tidak duga sebelumnya. Maka dari itu, tidak heran jika pengeluaran yang mereka tanggung setiap bulannya tidak menentu, belum lagi ada iuran uang kas untuk kampus, bahkan pondok yang mereka tempati. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah dari judul yang saya ambil. Yang pertama, bagaimana pola konsumsi dan gaya hidup santri di Pondok Mahasiswi Hafsawati. Yang kedua, ada apa saja faktor yang melatar belakangi perilaku konsumtif dan gaya hidup santri di Pondok Mahasiswi Hafsawati. Yang ketiga, bagaimana nih pandangan perspektif ekonomi Islam terhadap perilaku konsumtif dan gaya hidup santri Pondok Mahasiswi Hafsawati. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk menganalisis pola konsumsi dan gaya hidup santri di Pondok Mahasiswi Hafsawati. Yang kedua ada untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi perilaku konsumtif dan gaya hidup santri di Pondok Mahasiswi Hafsawati. Dan yang ketiga untuk mengetahui pandangan perspektif ekonomi Islam terhadap perilaku konsumtif dan gaya hidup santri Pondok Mahasiswi Hafsawati. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada kajian penelitian terdahulu. Di sini saya mencantumkan 2 contoh, di mana ada Grabil Lailatul Muharramah. Pada tahun 2021, dia membuat jurnal dengan judul Perilaku Konsumsi Santri Milenial dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal ini meneliti tentang perilaku konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Bedanya dengan yang saya ambil yaitu jurnal ini lebih membahas tentang prinsip-prinsip yang mereka terapkan untuk mengatasi perilaku konsumsi tersebut. Yang nomor 2,
dari Umi Zakiyah, yaitu skripsi pada tahun 2020 dengan judul Analisis Perilaku Konsumsi Santri di Pondok Pesantren Ma'hadul Ilmi wal A'mal Boyolangu Tulungagung menurut perspektif ekonomi Islam. Nah, persamaan dari skripsi yang saya ambil dan skripsi ini yaitu sama-sama perspektif ekonomi Islam meneliti tentang perilaku konsumtif santri dan kesesuaian perilaku konsumtif santri dalam ekonomi Islam. Perbedaannya yaitu skripsi ini membahas perilaku konsumtif santri dan kesesuaian perilaku konsumtif santri dalam ekonomi Islam, dan juga membahas latar belakang dan kesesuaian perilaku konsumtif santri dalam ekonomi Islam. Baik teman-teman, selanjutnya bab 2. Di bab 2 ini terdapat kajian teori dan kerangka konseptual. Yang pertama yaitu ada kajian teori, di mana yang pertama kita membahas pengertian konsumsi yang merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan manfaat suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusiawi secara langsung. Yang kedua ada pengertian konsumtif, di mana perilaku konsumtif ini juga dapat diartikan sebagai tindakan membeli barang secara berlebihan yang tidak didasari dengan pikiran rasional dengan tujuan memperoleh kesenangan semata untuk memenuhi keinginan tanpa mementingkan kebutuhan. Selanjutnya di sini juga ada gaya hidup. Fokus gaya hidup ini lebih pada cara seseorang menjalani kehidupannya, membelanjakan uang, dan memanfaatkan waktunya. Dan yang terakhir ada kaitan perilaku konsumtif dan gaya hidup. Secara psikologis, perilaku konsumtif menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang selalu merasa ingin membeli barang yang diinginkan, tetapi mereka tidak memiliki uang untuk melakukannya. Sehingga mereka cemas karena barang tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, gaya hidup adalah faktor yang mendorong perilaku konsumtif. Selanjutnya di sini ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual di sini saya mengambil dari teori kating-kating saya dulu karena juga ternyata nyambung dengan judul yang saya ambil. Yang pertama di sini ada perilaku konsumtif santri, di mana dari Pondok Mahasiswa Sawati, dan gaya hidup santri, pandangan perspektif ekonomi Islam, faktor yang melatar belakangi, menurut pandangan ekonomi sudah sesuai atau tidak. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah saya cantumkan, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumtif dan gaya hidup santri Pondok Mahasiswa Sawati Pesantren Zainul Hasan Genggong ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Perilaku konsumtif di sini berdasarkan kebutuhan konsumsi dalam Islam, serta gaya hidup santri meliputi gaya hidup antar segi kebutuhan harian, pendidikan, uang jajan, dan pakaian santri, serta yang paling penting keseluruhannya ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian ini juga akan mengetahui apa saja sih faktor yang melatar belakangi terjadinya perilaku konsumtif beserta gaya hidup santri ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam, dan apakah perbuatan tersebut akan sesuai dengan pandangan perspektif ekonomi Islam. Selanjutnya untuk bab 3 di sini terdapat metode penelitian, data dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama ada metode penelitian, di mana metode penelitian yang saya ambil adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan analisis untuk meneliti kondisi objek di lapangan. Penelitian kualitatif ini berangkat dari observasi mendalam dan langsung terhadap realitas sosial yang nyata. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk melihat bagaimana santri membeli barang. Studi kasusnya adalah jenis penelitian yang digunakan, yang mengumpulkan dan memahami peristiwa untuk menemukan solusi. Selanjutnya di sini ada data dan sumber penelitian. Pertama ada sumber data primer, sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti, dan sumber pertama ini terdiri dari observasi, wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan. Kedua ada sumber data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Juga dapat memberi sumber data yang berfokus pada dokumen pendukung daripada wawancara atau observasi seperti buku, dokumen, foto, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Pertama ada wawancara, adalah proses berbicara tentang orang, peristiwa, kegiatan, dan sebagainya antara dua orang. Yang kedua ada observasi yang digunakan untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan terhadap objek sebagai instrumen penelitian untuk mendapatkan data yang akurat. Dan yang ketiga ada dokumentasi, adalah catatan peristiwa yang telah terjadi baik dalam bentuk tulisan maupun gambar. Baik, yang terakhir di sini ada teknik analisis data, di mana yang pertama ada reduction of data, atau proses ini mencakup memilih bagian data yang mana dikodekan, mana yang dibuang, pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, dan cerita mana yang berkembang. Kedua ada data display atau penyajian data, adalah sekumpulan informasi yang disusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang didasarkan pada pemahaman kasus dan analisis sajian data. Dan yang ketiga ada conclusion drawing atau verifying, atau penarikan
penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana penarikan kesimpulan adalah hasil dari penelitian yang menjawab fokus dari penelitian tersebut. Baik teman-teman, mungkin itu saja pemaparan dari saya terkait proposal dari skripsi saya bab 1, bab 2, dan bab 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.